Halo teman-teman semuanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih atas responsnya. Langsung kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul meskipun secara virtual. Dalam seminar yang sangat bermanfaat ini, yang kami hormati, dosen mata kuliah kami, Ibu Leni Utama Afriyenti, MPC Psikolog, yang saya hormati rekan kelompok saya, Hafif Rai Ikhwantoro, yang kami hormati hadirin peserta sekalian yang berbahagia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir, serta kepada para pembicara yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman mereka dengan kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama mendalami topik yang sangat penting, yaitu defense mekanisme pada diri kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai tekanan dan tantangan yang dapat mempengaruhi kondisi mental dan emosional kita. Melalui pemahaman tentang mekanisme pertahanan diri, kita dapat belajar bagaimana tubuh dan pikiran kita bereaksi terhadap situasi yang sulit, serta bagaimana kita dapat mengelola reaksi tersebut dengan lebih bijaksana. Saya berharap seminar ini memberikan wawasan baru bermanfaat bagi kita semua, serta menjadi langkah awal untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik. Selamat mengikuti seminar ini. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Sekali lagi, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada peserta yang telah bergabung dalam seminar online hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu defense mekanisme pada diri. Di dalam hidup kita tuh sering banget menghadapi tantangan dan tekanan yang mempengaruhi keseimbangan emosi dan mental kita. Defense mekanisme atau mekanisme pertahanan diri adalah cara alami yang digunakan oleh pikiran kita untuk melindungi diri. Ada cara alami yang digunakan oleh pikiran kita untuk melindungi diri dari stres atau perasaan negatif. Dengan memahami konsep ini, kita dapat mengenali bagaimana tubuh dan pikiran kita bereaksi terhadap situasi sulit, serta belajar untuk mengelola emosi dengan lebih baik. Jadi tujuannya itu, teman-teman. Mari kita simak beberapa materi yang akan disampaikan, yang akan membantu kita menggali lebih dalam tentang bagaimana sih mekanisme pertahanan ini bekerja, dan bagaimana sih kita dapat menggunakannya secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi seminar ini.
Langsung satu al. Aduh. Mohon maaf ya teman-teman, tunggu sebentar. Kalau Indigo hemat sampai 20% proses instan. Into Halo. ya, kenapa? Kak Agus mau ke sana ini. Mau ngomong sesuatu sama ibu sama kamunya. Bagus kan udah saya bilang saya Hmm, proses mohon harus maaf di ya Kak, boleh di-silent dulu. apa, kenapa ada apa ada apa? Sakit ini. Wait, 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 wait. Apa sih umroh bareng? Soal diskresi.
Itu maksudnya ini ikut kemana? Kira ini seleksi. Ini seleksi kan ada cowok cewek. Oh, dijual. Ya, itu bisa dijual. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Oke, jadi di materi kita ini kita akan membahas tentang defense mekanisme atau seperti saya bilang definisi pertahanan, mekanisme pertahanan diri. Jadi yang akan kita bahas itu di sini ada pengertian defense mekanisme, jenis-jenis defense mekanisme, cara kerja defense mekanisme, contoh defense mekanisme, peran defense mekanisme dalam kesehatan mental, dan strategi defense mekanisme yang sehat. Jadi teman-teman, pengertian defense mekanisme itu yaitu strategi psikologis yang digunakan untuk individu secara tidak sadar untuk melindungi diri dari perasaan cemas, stres, atau konflik internal. Defense mekanisme atau yang sering kita sebut mekanisme pertahanan diri ini pertama kali dikenalkan oleh Sigmund Freud dalam teori psikoanalitiknya yang menekankan bahwa mekanisme ini berperan dalam menjaga keseimbangan antara dorongan internal dan tuntutan realitas eksternal. Nah, teman-teman di sini tuh ada yang namanya jenis-jenis defense mekanisme. Ada yang namanya penyangkalan atau denial, ada juga represi atau repression, ada yang namanya proyeksi atau projection, terus ada juga rasionalisasi atau rationalization, terus juga ada sublimasi atau sublimation, ada juga pengalihan atau displacement, ada regresi, ada atau regression, terus juga ada formasi reaksi, reaction formation, introyeksi, dan kompartementalisasi. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa sih arti-arti dari semua ini? Jadi, saya akan menjelaskan satu-satu dari pengertian-pengertian tersebut. Yang pertama ada penyangkalan. Penyangkalan ini adalah mekanisme pertahanan di mana seseorang menolak untuk mengakui realitas atau fakta yang menyakitkan atau mengancam. Biasanya, orang-orang yang sedang merasa dirinya melakukan pertahanan itu, seperti contoh, orang yang tersayang sudah meninggal, tapi dia tuh masih menyangkal bahwa orang itu belum meninggal. Itu tuh termasuk dengan defense mekanisme atau mekanisme pertahanan diri yang ada pada dirinya. Terus juga contoh lain yaitu seorang pasien yang didiagnosis dengan penyakit serius. Dia tuh menolak terus-menerusan bahwa faktanya dia tuh sudah terkena penyakit, tapi seolah-olah perilaku dia tidak ada yang salah pada dirinya. Terus juga ada yang namanya repression. Nah, repression ini pengertiannya adalah mekanisme pertahanan di mana pikiran atau kenangan menyakitkan ditekankan ke alam bawah sadar untuk menghindari rasa sakit emosional. Contohnya nih, misalnya kita mengalami trauma di masa kecil. Mungkin kita nggak dapat mengingat peristiwa trauma itu,
karena pikiran tersebut telah ditekankan dari kesadaran alam bawah sadar gitu. Terus ada yang namanya proyeksi. Proyeksi ini di mana seseorang mengaitkan perasaan, pikiran, atau keinginan yang tidak diinginkan kepada orang lain. Contohnya itu, seseorang yang merasa tidak percaya diri mungkin menuduh orang lain kompeten atau merasa rendah diri. Jadi dia ini mengaitkan pikirannya dengan keinginan kepada orang lain gitu kalau proyeksi. Terus ada yang namanya rasionalisasi. Rasionalisasi itu memberikan penjelasan logis atau alasan yang dapat diterima untuk perilaku atau perasaan yang sebenarnya didorong oleh motivasi tidak sadar. Contohnya itu seorang karyawan yang tidak dapat promosi mungkin mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak ingin tanggung jawab jabatan meskipun dalam hati mereka itu kecewa gitu. Terus ada yang namanya sublimasi. Sublimasi ini mekanisme yang dimana dorongan atau keinginan tidak dapat diterima dialihkan ke dalam kegiatan yang lebih diterima secara sosial. Contohnya nih, kalau ada seseorang dengan dorongan agresif yang kuat, mungkin menjadi atlet profesional. Dia bisa menyalurkan energinya ke dalam kompetensi olahraga gitu. Jadi terus ada yang namanya pengalian. Pengalian itu mekanisme yang dimana emosi atau dorongan diarahkan dari objek atau individu yang sebenarnya ke objek atau individu yang mengancam. Contohnya, misalnya seorang karyawan dimarahin oleh bosnya. Mungkin dia pulang ke rumah akan melampiaskan kemarahannya pada anggotanya. Jadi dia mengalihkan emosinya itu yang terpendam karena dia nggak bisa marah balik sama bosnya, dia memarahi balik ke anggota keluarganya. Itu salah satu defense mekanisme pada diri gitu. Terus ada juga regresi. Regresi ini yang dimana mekanisme seseorang kembali pada pola perilaku atau tahap perkembangan dalam masa sebelumnya dalam menghadapi stres atau ketidaknyamanan. Contohnya nih, ketika orang udah dewasa dan dapat tekanan, dia ini akan melakukan seperti perkembangan sebelumnya atau bisa dibilang pada perkembangan anak-anak. Misalnya kalau dia lagi stres, kemungkinan besar dia mulai menggigiti kukunya atau dia bermain dengan mainan seperti saat dia masih kecil. Nah, itu namanya regresi mundur ke belakang. Terus ada yang namanya formasi reaksi. Formasi reaksi ini bagaimana berperilaku baik pada seseorang yang sebenarnya Yang mana? Oh Nah, iya. jadi nih ini tuh yang paling defense mekanisme yang paling sering banyak kita lakuin ya. Bagaimana kita tuh tetap berperilaku baik padahal kita tuh sebenarnya benci sama orang tersebut gitu. Terus ada yang namanya introyeksi. Introyeksi ini proses psikologis yang dimana seseorang mengadopsi ciri kepribadian atau pikiran orang lain secara bawah sadar. Dan yang terakhir ada namanya kompartmentalisasi. Kompartementalisasi ini dalam psikologi mekanisme pertahanan yang berada di bawah alam sadar yang berfungsi untuk menghindari ketidaknyamanan, kecemasan, dan disonansi kognitif yang terjadi ketika seseorang memiliki nilai dan kepercayaan yang saling bertentangan. Nah, ada cara kerja defense mekanisme. Cara defense mekanisme ini yang tadinya ada situasi ancaman atau tekanan yang ada di dalam diri kita, terus terdeteksi oleh alam bawah sadar, yang dimana alam bawah sadar itu akan mengaktifasikan mekanisme pertahanan. Terus habis itu
dia akan melakukan distorsi dan pengurangan kecemasan stres, lalu akan mengeluarkan dampak perilaku atau emosi yang menyebabkan refleksi atau kesadaran diri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Hafif. Silakan kepada Hafif, dipersilakan. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini ada peran mekanisme defense mechanism dalam kesehatan mental. Membantu meredakan kecemasan dan stres dalam situasi yang menekan. Yang kedua, melindungi harga diri dari ancaman yang dapat merusak tes. Lanjut, melindungi harga diri dari ancaman yang dapat merusak kepercayaan diri. Lalu yang ketiga, ada memberikan waktu untuk beradaptasi dengan situasi sulit sebelum menghadapi kenyataan. Tipu-tipu Lanjut. semua. Mohon maaf untuk peserta bisa di mute dulu ya, karena di record ini. Nggak mau. Lanjut, ada strategi defense mechanism yang sehat. Nah, defense mechanism jika digunakan secara berlebihan atau tidak tepat dapat menghambat individu dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang mendasarinya. Mengenali pola mekanisme pertahanan yang digunakan, menilai dampak mekanisme tersebut terhadap kehidupan sehari-hari, lalu menggantikan mekanisme pertahanan dengan strategi coping lebih sehat. Selanjutnya, mendapatkan bantuan profesional untuk memahami dan menangani mekanisme pertahanan yang tidak sehat seperti dengan konseling atau terapi. Lalu teratur merefleksikan dan menyesuaikan pola pikir dan perilaku untuk menghadapi tantangan dengan lebih adaptif. Lanjut, Cak. Nah, teman-teman sekalian, ini materinya sudah selesai. Nanti kita gabung lagi untuk sesi tanya jawab di link berikutnya ya. Jangan lupa teman-teman join lagi ya di link berikutnya.